Halo teman-teman, balik lagi di Keyflow. Jadi di video ini kita mengulang recap ya minggu ini buat teman-teman, happy weekend sebelumnya. Jadi kita akan nge-breakdown trade yang gua ambil dalam minggu ini menggunakan modul GXT. Oke, so di minggu ini gua dapet sekitar 18 R something ya. Ini gua bulatin. Kan di hari Senin itu gue sempet loss sekali, tapi gue bisa recovery di hari yang sama ya. Jadi total 3 kali trade di hari Senin, gue 3 kali trade, loss satu, terus trade kedua itu plus 1 R ya, di trade ketiga plus 5 R. So di hari Senin gue lumayan jackpot di 6 R. Jadi langsung aja kita breakdown. Oke, seperti biasa, di minggu kemarin naratif gue tetap buy ya. So untuk hari Jumat ini, daily close di hari Jumat tanggal 14 Agustus dia menutup dengan C2 closure. So target gua draw on liquidity-nya adalah di area atas ini, external liquidity range-nya. Oke. So gua itu akan berasumsi bahwa di hari Senin either dia nggak kemana-mana ataupun dia langsung ekspansi ke atas dengan daily profile adalah open low high close. Oke, so gua turun ke 4 jam untuk melihat frameworknya ya. Dia ini akan daily open untuk dia ekspansi dari gap ini ya. Gua menangkap trade di Asia karena gue memang ngelihat bahwa Asianya itu ekspansi. So gue akan mengidentifikasi retrace-nya, lalu tangkap lagi ekspansi harganya. Oke. So kita lihat dulu daily open. Daily open dia buka. Oke. Wait, sorry guys. Dia buka di sini, ada SMT ya. Ada SMT. So profile ini gue menangkap bahwa ini adalah akan menjadi reversal into ekspansi di Asia. Oke, so rejection ini adalah retracement untuk melanjutkan ekspansinya sampai external range liquidity-nya pada saat itu ya. Ketika dia retrace, gua dapet gap yang support ekspansinya ya. Kalau misalnya kita balik lagi ke 4 hour, tarik ya, sorry ya, turun ke 1 jam. Oke, di sini ada gap yang support ekspansi untuk melanjutkan ke atas. Oke, nah pada saat itu pergerakan ini kan memang dia retrace ya. Gua nangkep bahwa di area ini nanti gua tangkep sebagai V-shape reversal untuk dia melanjutkan ekspansi. Oke. Oke, dia di sweep masuk ke gap, dia re-sweep lagi. Nah, di sini gua entry. Oke, di sini CISD ya, CISD yang dimana ini V-shape signature yang gua cari untuk gua trade ke atas, karena memang ini gap ini adalah gap yang support ekspansi untuk dia melanjutkan ke atas. Kenapa? Karena pace of price-nya adalah ekspansi, retrace tanpa dia masuk ke dalam invalidasi point, lalu melanjutkan ke atas. Oke, POV gua seperti itu. Sorry, gua entry dulu. Oke, di sini gua kena stop out ya. So gua biarin dulu.
gua ngeliat price actionnya dia ngapain. Nah setelah ini, wait, gua berhenti dulu. Nah setelah dia harga nge-sweep sekali lagi, yang dimana ini menjadi liquidity grab. Nah liquidity grab itu berada di dalam PD array ya. Dia kali ini gua menjadi liquidity, so dia nge-swap ya, lalu dia bikin V-shape signature sekali lagi. So gua re-entry di sini, TP gua itu 1/2 ya, 1/2 something. Tapi ini gua recapnya itu cuma 1/2 ya. Nah kenapa second trade gua ini tidak langsung ekspansi? Sebenarnya gua juga nggak tahu ya. Price action ini adalah price action yang gua nggak mau lihat sebenarnya, tapi karena memang udah gua entry dan risknya gua tekan, ya udah aja gitu. Even ketika gua kena stop out 2 kali, gua sudah pasti berhenti di hari ini gitu. Oke. Oke, untuk second trade itu gua profit. So kita akan next trade di New York, karena di hari Senin gua dapat 3 posisi, which is itu sebenarnya gua over trade. Harusnya gua berhenti di plus 1 R hari Senin, tapi nanti gua bakal jelasin bagaimana plus setupnya di New York. Kenapa itulah alasan gua ambil di New York. Oke, kita masuk ke dalam New York ya. London sudah selesai. Di sini gua mengidentifikasi PD array. So naratifnya adalah internal to external. So di sini ada sell side liquidity yang harus diambil dulu ya. Oke. Nah, ini adalah draw on liquidity gua. Even ketika gua dapat entry area sini, gua tidak akan menargetkan TP di area sini ya. Paling gua ambil 1/2 or 1/3. So di case di trade ketiga ini gua target ke liquidity, which is itu di 5R ya. Nah untuk frameworknya sendiri, gua ngelihat bahwa 6 AM adalah framework reversal ya. Reversal 6 AM reversal into 10 AM continuation. Oke, ketika dia hit ke bawah, gimana cara nge-frameworknya? Kita tahu cara nge-framework bahwa ini tuh reversal apa enggak ya. Itu dengan cara kita turun ke time frame untuk cari swing point. Oke. Nah, ketika 6 AM ini terbentuk, wait, ini terlalu jauh ya. Wait. Oke, ketika reversal ya, gue turun ke lower time frame di 1 jam. Di sini dia ngebentuk yang namanya SMT. Oke, SMT reversal, yang dimana dia adalah strong asset dibandingkan dengan silver. So di sini gue bisa antisipasi ataupun memposisikan diri gue bahwa di sini naratif kita sudah benar-benar buy. Oke, gue turun ke 30 menit untuk cari swing point. Nah, di sini tidak ada yang namanya PSP. Oke. Coba gue lihat dari GBP-nya. Oke, nggak ada ya, nggak ada PSP. So di sini gue melihat bahwa ketika dia melakukan C2 closure, di sini gue langsung tarik invalidasi point untuk gue menempatkan diri ke harga ekspansinya ya. Nah di sini kan dia nggak kena invalidasi point gue ya, dia open bikin low, tidak ngetap, tidak ngedisplace sampai ke bawah invalidasi point ini. So ini adalah area buy gua untuk memvalidkan bahwa ternyata gua itu ready to ekspansi gitu. Oke. Buat dari 30 menit ini kita turun ke 5 menit. Di sini di 5 menit gua menemukan yang namanya gap yang support ekspansi.
Nah, gap yang support ekspansi ini berada di atas level invalidasi poin kita tadi ya. So di level ini gua mencari CISD ya, tapi CISD ini nggak proper ya, tidak tidak terbentuknya tidak seperti V-shape reversal, nggak kayak gini ya. Jadi tapi ya tetap gue entry karena CISD tetaplah CISD. So I take the risk di sini ya, gue ambil 5R ya, gue ambil 5R ketika dia tap ke liquidity ini ya, nggak sampai ke atas, walaupun draw on liquidity gue itu di atas. Nah ini tuh gue ngambilnya juga karena memang nggak ngeset TP. Harusnya kalau misalnya ngeset TP gue 1:3 lah ya, ini karena hoki doang. Untuk trade di hari Senin cuma trade ini, kita lanjut ke trade yang di hari Selasa. Oke, di hari Selasa gua mendapatkan framework sell ya. Waktu itu sebenarnya masih buy, tapi ketika 4 jam open dia nge-framework sell, jadi ya udah gua ikutin frameworknya aja ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini dia nge-sweep dan ngebikin SMT. Oke, nggak ada SMT. Apakah di sini ada SMT? Oke, nggak ada. Wait. Oke. Nah, apakah ini reversal? Not really ya. Gua nggak melihat ini sebagai reversal. Tapi ketika ASEAN-nya sudah ekspansi ke bawah, ya udah, kalau memang dia di 1 jamnya nge-framework sell of the curve, ya udah ikutin aja gitu. Oke. So kita lanjut di Asianya ekspansi, gua nggak dapat framework. Nah di sini ketika dia London akumulasi ya, dia nggak ngapa-ngapain nih. Nah bias gua tuh gambling, masih gambler ya. Apakah dia benar-benar reversal apa masih lanjut ke atas, karena sell saat ini masih nahan ya kan. Nah di sini gua mengidentifikasi bahwa di sini ada imbalance. Oke, di sini ada imbalance gap. Kalau memang dia mau ke bawah, gap ini tuh harus di respect sampai dia ekspansi lagi ke bawah. So berarti pace of price-nya adalah di sini ekspansi, reversal, retrace, ekspansi. Oke, pace of price-nya seperti itu. So kita lihat kalau di 6am-nya, nah di 6am-nya dia nge-purse dua-duanya gitu. Nah di sini apakah gua open buy apa sell? Pertanyaannya kan gitu. Ini tuh sama-sama C2 closure bang, ya kan. Nah gua pribadi di sini masih gambling ya. Gua harus menemukan dia ekspansi kemana dulu. Kalau dia nanti dia ekspansi ke bawah, berarti dia area ini adalah manipulasinya. Oke, kalau dia ekspansi ke atas berarti area ini adalah manipulasinya. Oke, nah ketika dia 10am, ternyata dia ekspansi ke bawah gitu kan. Nah, gua turun ke 1 jam untuk mencari frameworknya gitu. Oke, nah di 1 jam gua menemukan yang namanya PSP swing point. Oke, di sini PSP. So apakah PSP ini ngehold apa enggak, gua sendiri juga nggak tahu. Gua tunggu di next candle-nya apakah dia ekspansi ke bawah. Kalau dia ekspansi ke bawah, ya udah berarti gua cari continuation-nya aja. Gua tidak perlu untuk nangkep trade reversalnya gitu. Oke. Nah, gua turun ke 5 menit. Nah, di sini sudah CISD ya. CISD yang dimana lagi-lagi CISD-nya nggak proper karena dia nggak nge-sweep apa-apa, dia bikin failure swing, tapi dia di CISD dengan displacement di sini ya, displacement. Nah ketika dia melakukan displacement, gua pakai
continuation order block ataupun perpletion block. Gimana caranya? Ketika dia displace, ada namanya pace of price lagi. Oke, dia ekspansi, retrace, ekspansi. Nah, ketika dia retrace ini, gua tuh nggak perlu ngelihat dia retrace sampai di retracement ke atas. Oke, ataupun dia masuk ke dalam OT, optimal trade entry, nggak perlu ya. Gua hanya trade ekspansinya. Oke, gimana cara gua trade ekspansi? Gua turun ke 3 menit untuk cari gap yang di tap dulu, lalu dia turun masuk ke dalam, dia nutup ke down close candle, ya kan. Gap ini di respect, oke, di respect, displace lagi ke bawah, ya udah, gua instant entry untuk gua sell continuation, ya. Sini gua dapet 2R. Ini adalah E plus setup gua. Kenapa gua bilang E plus setup gua? Karena di sini sudah ada PSP, walaupun tidak ada SMT nggak apa-apa, karena gua hanya butuh konfirmasi swing point, either itu SMT, kalau nggak ada SMT ya PSP. Nah, reversalnya gua nggak butuh, ya. Gua hanya nunggu reversalnya ini valid apa enggak. Kalau memang dia valid ada dengan displacement, ya udah gua trade continuation dengan E plus setup gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, "Bang, gimana cara bedainnya E plus setup apa enggak, gimana?" gitu. Kadang jarang terjadi E plus setup semua confluence itu hadir, jarang, Bang. Lu tuh nggak perlu semua confluence ada di dalam setup lo. Oke, yang penting frameworknya terbentuk. Paham nggak? Maksudnya adalah setup itu terdiri di dalam middle time frame, bukan di lower time frame. Lower time frame itu hanya entry point. Oke. Nah, framework kita sudah menemukan tadi di H4, oke, bahwa frameworknya adalah C2 closure untuk dia sell ke bawah. Naratifnya juga imbalance to liquidity. Oke. Nah, confluence-nya sudah terbentuk nih di 1 jam. Dia ngasih tahu bahwa oke, gue mau sell ke bawah, tapi di sini masih gambling nih, masih gambling karena C yang di TNM ini belum buka kan. Jadi gue tunggu TNM buka, apakah dia memanipulasi ke bawah untuk trade ke atas atau dia memanipulasi ke bawah untuk trade ke atas. Nah, kenyataannya dia open TNM. TNM mana? Ya, ini TNM. TNM open, dia memanipulasi ke atas, lalu dia membentuk CISD dengan displacement. Ya udah, gua bisa langsung mengidentifikasi bahwa ini displace ke bawah dengan ekspansi, pullback ataupun retrace, ya. Lanjut dengan continuation order block. Gitu aja ya penjelasan dengan trade di hari Selasa. Oke, lanjut ke hari Rabu. Untuk di hari Rabu gue sudah bearish sebenarnya. Kenapa gue bilang sudah bearish? Dia displace dengan ngebikin gap pada saat ini, ya. Dia ngebikin gap. Gue berpikir ini tuh ke hold untuk gue ngambil sell ke bawah. Oke, tapi di Asia Open dia nge-sweep PDL. Ini PDL-nya, PDL, dan di sini ada SMT, ya. SMT yang support harga bahwa draw on liquidity-nya ini tidak lagi akan diambil. Dengan apa, ya? Dengan close candle daily open ini. Oke, ketika daily open dia nge-sweep terus close candle dengan displacement ke atas, gua sudah berubah bias untuk buy. Oke, gimana cara gua entry? Pada saat itu gua tarik lagi invalidasi point. Gua mau buy di area ini, gitu. Oke, tapi ketika Asianya open,
Asianya open, dia tidak respect area ini, ya udah gua nggak ngapa-ngapain. Oke, gua nggak ngapa-ngapain, tunggu dulu. Oke, di sini gua mengidentifikasi apakah ini udah beres apa belum. Di situ bingung gua, jujur gua bingung. Oke, apakah gue harus menarik lagi invalidasi poin terus gue trade ke bawah, ya kan? Oke, di sini tidak punya proper gap yang untuk kita ekspansi ke bawah. So gue memilih untuk wait and see dulu, gitu. Sampai London session dia displace lagi ke atas. Oke, displace lagi ke atas, gue tarik invalidasi poin untuk gue trade ekspansinya, gitu ya. Nah, di invalidasi poin ini gue menemukan yang gap support ekspansi tapi sudah termitigasi. Oke, sudah termitigasi. So gue akan cari gap yang baru untuk gue trade ke atas. Gimana caranya bang? Oke, nah ketika candle baru 6 AM power of 3 buka, dia langsung displace ke atas, yang mana ini tidak akan lagi diambil. Oke, ini tidak akan lagi diambil karena sudah termitigasi. So gua ambil new gap untuk dia support ekspansi ke atas. Nah, wait bentar. Di sini ada banyak orang terkecoh ya, karena ini kan CISD ya, CISD. Bener nggak? Ini adalah CISD sell pada saat kita berada di dalam gap 4 hour, yang dimana kita sudah berekspektasi nih, orang-orang berekspektasi bahwa 6am ini akan menjadi C2 closure untuk kita trade ke bawah. Bener nggak? Naratifnya adalah internal to external. Oke, tapi yang kalian nggak teman-teman nggak tahu bahwa kita tuh berada di dalam ekspansi candle loh. Di Londonnya sudah ekspansi ke atas. Oke, kenapa gue tidak menyarankan kalian trade reversal sell di sini? Karena lu orang tuh belum benar-benar tahu bahwa ini tuh beneran CISD sell apa enggak. Gitu, CISD sell benar-benar reversal ketika dia sudah jatuh ke dalam invalidasi point dengan displacement. Ini baru sell. Oke, kalau dia sudah valid sell terus ada displacement ke bawah, baru gua cari sell. Kalau enggak, ya udah berarti gua POV gua tetap buy di area invalidasi point ini untuk gua cari buy. Oke, di sini sudah ke tap in dengan FEG ya, FEG. Terus gua turun ke 5 menit untuk cari entry point. Entry point gua apa? Ya V-shape signature, yaitu CISD. Oke, CISD entry ya. Oke, gitu. Gua ini dapat 3R something lah. Oke, bisa paham ya kenapa kalau lu orang nanya kenapa lu nggak trade reversal, kan ini CISD, kan ini market structure shift bang ya. Itu jawabannya karena gua tidak benar-benar percaya bahwa reversal itu benar-benar terjadi apa enggak ya. Ini hanya fake reversal, ternyata dia ngambil sell side liquidity ataupun inducement ya orang-orang bilang ya, baru dia lanjut kenaikan gitu. Oke, jadi untuk trade di hari ini, hari Rabu, cuma dapat di New York ya. So gua lanjut di hari Kamis. Di hari Kamis gua sudah naratifnya benar-benar buy karena memang dia displacement dengan gap. So gua balik dulu ke daily ya.
Kalau memang dia dia di hari Rabu dia kan displacement dengan liquidity run ya, dia nggak nge-sweep apa-apa, target eksternalnya udah di-hit tapi dia tutup gap dengan body, yaitu ini adalah liquidity run. Maksudnya liquidity run apa? Ketika dia tutup candle di atas target, ya udah berarti dia mau continuation. So di hari ini, di hari Kamis, gua punya daily profile adalah open, low, high, close. Nah, gua tarik invalidasi poin gua untuk gua trade area ini, ya, karena gua selalu menangkap yang namanya ekspansi candle. Oke, di sini gua mendapatkan yang namanya internal range liquidity. Oke, di sini adalah target. Oke, di sini frameworknya tidak ada apa-apa di situ, gua tidak melihat apa-apa. Wait, aduh bentar kecepatan. Oke, nah ketika dia hit IRL ya, dia memanipulasi semua low yang ada di sini. Oke, memanipulasi semua yang ada low di sini, IRL low. So ketika dia nge-tap in dan ngebikin SMT ya, SMT. Sorry ini nih. Ya, SMT di sini gua turun satu time frame untuk mencari swing point. Oke, karena gua sudah tahu bahwa IRL ini kuat. Ya. Gua sudah berada di dalam reversal framework, tapi H1-nya adalah continuation. Oke, di H1 gua mendapatkan di sini C2 closure yang dimana ini swing point valid. Kenapa gua bilang swing point valid? Dia sudah ada confluence SMT. Kalaupun dia nggak ada PSP, ya udah. Oke, ini tetap swing point karena memang dia close-nya bullish. Oke, bullish reversal. Oke, gua turun ke 30 menit. Nah, 30 menit ya. Wait. Oke, gua balik ke 1 jam dulu. Nah, ketika dia close-nya bullish, gua tarik invalidasi poin gua untuk gua trade ke atas. Nah, sama aja apa yang gua lakukan adalah gua mau trade di area premium. Ya, kenapa premium bang? Karena gua tahu bahwa gua berada di dalam ekspansi candle. Oke, gua turun ke 30 menit untuk mencari gap yang support ekspansi. Ternyata di sini ada yang namanya gap support ekspansi. Oke, 30 menit gap yang support ekspansi. Terus gua turun ke 5 menit untuk mencari si ISD. Sesimpel itu ya. Di dalam 5 menit ini gua tidak perlu yang namanya any confluence SMT, PSP or SMT kayak gini, nggak perlu lagi karena memang seharusnya kalau memang dia mau ekspansi, gap ini tuh harus nahan. Ya, gap ini harus nahan. Kalaupun dia nanti dia back into the range ngambil sell side liquidity ini, dia nggak boleh masuk invalidasi poin kita terus dia lanjut ke bawah. Nggak boleh. Ya, kalau memang dia ambil liquidity harus ditahan oleh gap yang ini seperti hari Senin tadi gitu. Oke, nah di situ gua ngambil gua dapet 3R ya, 3R kayaknya 2R deh, 3R ya, 3R something lah gua dapetnya. Oke, di hari Kamis gua dapet yang namanya di sini gap yang dimana naratifnya adalah external to internal. Nah, dari internal ini ke eksternal. Oke. Nah, pada saat ini pada saat daily opennya itu tidak sanggup nge-tap in internal range liquidity. Dia ngebentuk yang namanya SMT field.
dia ngasih tahu bahwa Asia ini sudah ekspansi duluan loh, berarti gua harus melanjutkan continuationnya gitu. Oke, ketika daily open dia ekspansi ke atas, gua kan narik invalidasi poin nih, narik invalidasi poinnya. Oke, nah ini ketika dia open bikin low dan masuk ke invalidasi poin gua tidak trade sama sekali ya. Ini sudah berada di dalam invalidasi poin gua. Lalu gua dapet invalidasi poin lagi di sini ya, di candle Asianya. Oke, Asianya sudah ekspansi, so gua lanjut untuk cari gap yang punya support ekspansi. Gua dapetnya itu di 5 menit kalau nggak salah ya, di sini ya, di sini bang, di 15 menit kan ada gap. Kenapa ini tidak di hit ya, ini kan masih di area ekspansinya ya. Jadi tadinya gue juga berekspektasi atau punya asumsi bahwa dia ngehit gap ini untuk dia trade ke atas, tapi gua hanya mereact aja apa yang dilakukan sama market. So di sini di 5 menit gap dia sudah ekspansi. Oke, dia hit 5 menit gap lalu ekspansi. So gua turun ke 3 menit, apakah benar-benar ekspansi apa enggak? Nah, di sini gua menemukan yang namanya CISD. Oke. Gua juga di sini gambling. Maksud dari gambling gua itu adalah apakah ini benar-benar reversal, apa dia lanjut lagi ke atas, ke bawah, sorry. Oke, di 5 menitnya sudah CISD ya. Kalian kalau memang mau entry di sini nggak apa-apa, karena ini sudah valid protected swing. So ini adalah invalid setup kalian kalau kalian masuk entry di CISD M5 ini. Tapi karena gue trade continuation ya, kalau gue nggak yakin, gue tuh pasti di trade di continuation order block. Oke, nah ketika CISD oke, dia tap in terus dia ngebentuk propulsion block. Nah, di sini gue entry. SL-nya di mana? SL-nya gue bukan di sini, tapi di sini. Kalian yang masuk di sini tadi, di sini di candle M5 close. Di sini. Masuk di sini, SL-nya harus di sini karena invalidasi setup kalian tuh di sini. Nah, ketika kalian pakai M3 konfirmasi, SL kalian di protected swing ini gitu. Oke. Mungkin video ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang bingung cara mengaplikasikannya. Gimana cara gua trade A plus setup, gimana cara gua trade E setup. Yang jelas ketika dia menurut gua itu A plus setup adalah ketika confluence-nya sudah terjadi dulu, apakah ini ada opportunity untuk continuation apa enggak. Kalau enggak ada berarti E setup, kalau ada berarti itu A plus setup. Oke, tapi kalau memang dia tidak ada confluence sama sekali, SMT ataupun PSP, itu B setup. Oke, paham sampai sini? Oke guys, mungkin segitu aja, semoga bermanfaat.